Sebagaimana yang sudah kita sampaikan di pertemuan lalu, bahwasanya sarana tazkiyatul anfus sangat luas. Kita membahas salah satunya adalah bab muraqabah dan muhasabah di pertemuan lalu. Kalau kita ikut penghimpun kitab ini, Said Hawa yang menukil dari Imam Ghazali rahimahullah, di situ beliau merinci sampai ada 13 pasal merinci tentang sarana mensucikan jiwa. Tapi kita hanya mengambil bagian-bagiannya saja. Kita sudah membahas seluk-beluk masalah salat, zakat, puasa di Ramadan juga sudah kita bahas, tilawah Al-Qur'an beberapa sisinya, zikir, kemudian juga muraqabah sudah kita bahas. Kami menganggap itu sesuatu yang sudah cukup menggugah bagi jamaah semua, menjadikan sarana-sarana ini membawa kita kepada kesucian jiwa. Maka bagian ini kita masuk kepada tema umum tentang takhalli atau takhliyah, hal-hal yang harus kita sucikan. Dalam kitab ini beliau setidaknya mengambil ada 11 pasal pembahasan yang kita harus suci dari itu. Secara ringkas, kita harus suci dari sifat kekufuran, kemunafikan, kefasikan dan bid'ah. Kemudian kita harus suci dari sifat syirik dan riya, harus suci dari cinta kepada kekuasaan, harus suci dari sifat hasad, iri dengki, harus suci dari sifat ujub, menganggap pendapat dan kitalah yang lebih baik dibanding yang lain. Kemudian kakaknya yang lebih mengerikan, yaitu suci dari sifat kibir atau sombong, suci dari sifat kikir, suci dari sifat gurur, ketertipuan. Nah, kami mengambil di yang nomor 8 ini karena kami memahami ini hampir masuk dalam seluruh sisi kehidupan kita, yaitu sifat ketertipuan atau sifat gurur. Ini sangat berbahaya dan kita harus mensucikan diri dari sifat tercela ini. Bapak Ibu jamaah semua, ayat Quran yang melarang kita sampai tertipu atau kena gurur sangat banyak. Di antaranya kita dapati dalam surah Luqman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan sampai kamu ditipu oleh kehidupan dunia, dan jangan sampai pula terkait Allah kamu ditipu oleh syaitan yang penipu. Maka di sini sarana tipuannya bernama kehidupan dunia, penipunya bernama syaitan. Kemudian dalam surah Al-Hadid ayat 14, walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani. Tapi kamu itu, kata Allah, sudah menjatuhkan diri kamu sendiri dalam fitnah ujian, dan kamu menunggu-nunggu binasanya orang-orang mukmin, dan kamu penuh dalam keraguan, dan kamu ditipu oleh angan-angan. Maka sifat ketertipuan atau gurur adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Bapak Ibu, bahasa ketertipuan ini sebenarnya sudah sama kita pahami, tetapi secara makna tetap kita kokohkan. Ketertipuan dasarnya adalah kebodohan, ketidaktahuan. Maka orang yang bisa dikicu, yang bisa ditipu adalah orang bodoh. Orang-orang pintar, dia tahu ketika ditipu ini penipuan, maka dia akan langsung mengakalinya supaya dia tidak terjebak. Maka sekali lagi, gurur dasarnya adalah kebodohan atau ketidaktahuan. Nah, kalau kita kaitkan dengan ilmu tasawuf, bagaimana orang masuk ke wilayah gurur atau tertipu? Ialah ketika sukunun nafsi ila ma yuwafiqu al-hawa wa yamilu ilaihi bit-taba' ala syubhah wa khid'ah minasyaiton. Jiwa kita merasa nyaman, tenang dengan sesuatu yang cocok dengan hawa nafsu. Itu tertipu itu. Kalau kita merasa nyaman dengan hal-hal yang cocok dengan hawa nafsu, kemudian condong kita dengan hal-hal itu secara tabiat, karena adanya syubhat, hal yang remang-remang menjadikan kita menganggap sesuatu yang kotor tampak bersih, sesuatu yang gelap dianggap terang, dan itu semua adalah ketertipuan dari syaitan. Maka sekali lagi, penting kita mengetahui dengan ilmu hal-hal yang menjerumuskan kita ke wilayah gurur atau ketertipuan. Maka kalau kita runut dari awal, pertama yang tertipu itu adalah kekufuran. Orang-orang kafir, mereka menganggap benar, mereka tidak menerima Allah sebagai Tuhan.
Mereka menganggap benar keyakinan mereka di atas kekufuran mereka. Itu adalah gurur. Di bawah kekufuran adalah kemunafikan. Orang munafik tertipu menganggap benar caranya, ngaku sama dengan mukmin ketika dengan mukmin, ngaku sama dengan orang kafir ketika gabung dengan orang kafir. Mereka menganggap kemampuan mereka berkamuflase di dua titik itu adalah kehebatan, dan itu adalah ketertipuan. Orang tidak sadar dirinya tertipu dan menganggap benar keputusannya. Maka orang tertipu sudah sama kita lihat. Inyo maraso balabo ketika rugi, inyo maraso lahbana ketika salah. Itu bahaya dari sifat ketertipuan. Di bawah itu kefasikan atau kemaksiatan. Itu semua dasarnya adalah gurur, adalah ketertipuan. Bagaimana orang tertipu menganggap lebih enak yang haram dibanding yang halal. Itu sebuah gurur, ketertipuan. Bagaimana orang menganggap bagus dia merampas hak orang lain jadi miliknya, bukan dia peroleh secara benar dan halal. Maka Bapak Ibu jamaah semua, memang tidak ada kait kita masalah gurur kecuali soal hubungan kita vertikal kepada Allah Ta'ala. Pencuri mungkin benar perbuatannya, merampas dengan kerja sedikit, dia tidak perlu menabung, dia tidak perlu mengumpulkan uang, hanya dengan sekali rampas harta orang pindah ke milik dia. Itu yang dilakukan oleh para diktator, itu yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Dia lupa bahwasanya sudah ada perjanjian dua makhluk besar yang bersama, neraka jahanam dan jannah, sorga, sebelum kita diciptakan. Maka Allah yang Maha Penyayang mengabarkan informasi dua makhluk besar ini kepada kita lewat Nabi. Nah, siapa yang memilih jalan sebaliknya, menganggap baik perbuatan yang membahayakan dirinya sendiri, maka mereka adalah orang-orang tertipu. Orang-orang yang menganggap buruk perbuatan baik adalah orang-orang yang tertipu. Maka memang kita kalau mundur ke kaji fikih, kita sebenarnya hanya butuh pulang kepada fatwa ulama. Kita sangat aneh di sini melihat orang yang menganggap buruk perbuatan Maulid Nabi, padahal di situ sudah ada fatwa dan itu berlaku internasional sejak berabad-abad terdahulu. Peringatan Maulid Nabi atas dasar cinta kepada Nabi. Mungkinkah perbuatan yang didasari dengan dasar cinta kepada Nabi adalah perbuatan buruk? Hanya orang-orang yang tertipu saja yang mengambil pemahaman seperti itu. Maka sekali lagi, penting di sini kita mendudukkan dengan ilmu agar kita tidak masuk kepada wilayah jahlun atau kebodohan sehingga menganggap baik perbuatan buruk atau menganggap buruk perbuatan baik. Itu hal yang sangat berbahaya. Bapak Ibu, itu adalah kaidah umum. Maka para pendosa menganggap benar dan baik perbuatannya. Hari ini LGBT menganggap baik perbuatan mereka dengan pemahaman soal kebebasan. Ini badan kan punya den, terserah den, kan bergaul josia. Tidak penting orang lain setuju tidak setuju. Mereka lupa bahwasanya kita ini makhluk yang diciptakan. Mobil itu tidak punya hak menentukan kehendaknya sendiri. Dia harus tunduk kepada yang membuat. Makanya produsen mobil mengeluarkan buku panduan supaya mobil ini awet terpakai harus ikut buku panduan. Maka awetnya kita sebagai manusia sampai nanti dikekalkan di surga sudah ditentukan oleh Yang Maha Mencipta panduannya. Maka kalau tidak mau awet, ya akhirnya menjadi barang rongsokan, sampah yang memang tempatnya dihancurkan, dibinasakan di neraka. Maka jamaah semua, kita tegaskan di bagian ini, kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, kemaksiatan, kekufuran dan juga kefasikan seluruhnya itu didasari oleh gurur atau ketertipuan. Jamaah semua, insya Allah pertemuan mendatang kalau Allah beri kesempatan, kita akan masuk kepada hal-hal yang lebih dalam karena memang bahasa tasawuf di sini sangat dalam merinci. Maka itu hanya mukaddimah saja. Kita menegaskan bahwasanya kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, kefasikan dan maksiat dasarnya adalah gurur, adalah ketertipuan mereka. Semoga kita Allah bersihkan dari sifat-sifat tercela ini. Maka nanti ada hal-hal yang lebih dalam ketertipuannya.
Kita mulai di bagian ini sedikit. Imam Ghazali merinci beberapa contoh kelompok-kelompok yang tertipu. Di sini pertama adalah ahkamu al-ulum asy-syar'iyyah wal aqliyah wa ta'ammaku fiha washtaghalu biha wa ahmalu tafaqquda al-jawarih wa hifdhaha 'anil ma'asi wa ilzamaha at-ta'at. Ini bagian pertama yang sangat dalam. Ada orang-orang yang mengokohkan ilmu-ilmu syar'i. Mereka mendalami fikih, mereka mendalami tasawuf, mereka mendalami ilmu tauhid dan juga ilmu-ilmu akal. Mereka mendalami biologi, mereka mendalami fisika, mereka mendalami kimia, mereka mendalami matematik, mereka mendalami ilmu politik, ilmu sosial dan segala macamnya, dan mereka ahli di bidang itu, sibuk dengan itu semua. Kemudian mereka mengabaikan anggota tubuh mereka untuk dijaga dari perbuatan maksiat. Akhirnya apa yang kita lihat? Ada orang ahli fisika, ada orang ahli agama menganggap dirinya sudah suci dengan itu, kemudian akhirnya mengabaikan menjaga anggota tubuhnya dari maksiat. Dan itu sudah kita dengar. Sehingga ahli-ahli ilmu ini menganggap dirinya sudah cukup dengan kepakarannya. Orang kalau dengan strata pendidikan, dengan dia sudah profesor doktor, menganggap dia sudah suci. Maka dianggap dia tidak lagi punya ruang salah. Sehingga orang kalau sudah dianggap ahli di satu ilmu, maka timbul di dirinya level dia tidak ada masalah berdosa, karena dia yakin dosanya pasti dosa yang diampuni. Ini adalah ketertipuan, ini adalah ghurur. Orang melupakan dirinya sendiri untuk menjaga anggota tubuhnya dari maksiat. Ini adalah ketertipuan pertama yang sangat berbahaya. Mereka mengira dengan kehebatan-kehebatan ini mereka sampai ke level tidak akan disiksa lagi oleh Yang Maha Mencipta. Bahkan mereka mungkin dengan kedalaman ilmu, ahli fikih mungkin menganggap dengan dia sudah faqih, dia sudah diampuni dari azab dan bahkan layak memberi syafaat kepada murid-muridnya. Ini semua adalah ghurur, ini semua adalah ketertipuan. Semestinya jiwa kita selalu menanam rasa takut kita ini termasuk kelompok yang tidak selamat nantinya. Maka kita selalu berusaha agar hal-hal yang mencelakakan dan membinasakan itu tidak ada dalam diri kita. Maka orang yang benar-benar dalam ilmunya berusaha dengan ilmunya agar dia selamat nanti di pengadilan Allah Ta'ala, tidak ada dosa yang akan menjerumuskan dia ke neraka. Kalau dia sadar, kita kaji yang lalu, maka dia memuhasabahi diri, dia evaluasi, dia audit kekayaan dirinya yang berupa waktu dan kesempatan ini. Kalau ada dosa, maka dia perbaiki itu dengan bertaubat dan memohon ampun. Bapak Ibu, bagian ini kita cukupkan. Semoga bahasa ini menggugah kita untuk lebih hati-hati dalam hidup, karena sifat hati-hati itulah yang namanya ketakwaan. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.